Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisiti Najariah dengan NIM 12210303007. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya di sini akan melaksanakan tugas mandiri yang diberikan oleh Bapak Ulil Ajmi, SPDI, MPDI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang model dan tipe kurikulum dan implikasinya. Materi yang akan dibahas di sini yaitu tentang pengertian kurikulum, model dan tipe kurikulum, dan implikasi model dan tipe kurikulum. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan panduan yang digunakan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, atau institusi lainnya untuk merancang dan mengatur program pendidikan. Kurikulum mencakup berbagai aspek termasuk tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, penilaian, serta sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu model dan tipe kurikulum. Ada 3 ya. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua, ada kurikulum berbasis penguasaan mata pelajaran. Dan yang ketiga, kurikulum berbasis pengembangan kepribadian. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan tahun 2004. KBK merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kurikulum yang berfokus pada standar kompetensi dan hasil belajar. KBK juga merupakan seperangkat pendidikan yang biasa disebut kompetensi dasar agar bangsa Indonesia bisa menjadi sekelompok bangsa yang profesional, kompetitif, dan unggul. KBK memiliki 4 komponen dasar yaitu kurikulum hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Jadi itu yang dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua ada kurikulum berbasis penguasaan mata pelajaran, yaitu suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang menekankan pada penguasaan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran, bahkan bukan hanya pada penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kurikulum berbasis penguasaan mata pelajaran. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum berbasis penguasaan mata pelajaran, antara lain mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran, hanya pada penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, menekankan pada aspek pengembangan kemampuan kompetensi tugas-tugas dengan standar tertentu. Yang ketiga yaitu hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi, antara lain pengetahuan, kemampuan, sikap, dan minat. Yang ketiga yaitu kurikulum berbasis pengembangan kepribadian, yaitu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kepribadian mahasiswa selama masa kuliahan. Jadi kurikulum ini hanya untuk mahasiswa gitu, bukan untuk yang SMA atau SMP. Yang selanjutnya yaitu implikasi model dan tipe kurikulum. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi implikasi dari model dan tipe kurikulum ini, Anda dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang jelas, membuat rencana belajar yang teratur, memanfaatkan sumber daya pembelajaran yang baik, dan konsisten dalam upaya belajar Anda. Nah, yang kedua ada pengembangan kemampuan siswa. Untuk mengembangkan kemampuan siswa, berfokuslah pada metode pengajaran yang interaktif, memberikan umpan balik konstruktif, menyesuaikan materi dengan gaya belajar siswa, dan memberikan kesempatan untuk praktik dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Dan yang ketiga ada evaluasi dan penelitian. Evaluasi dan penelitian dapat ditingkatkan dengan merancang instrumen evaluasi yang valid
menganalisis data dengan cermat, melibatkan partisipasi siswa dalam umpan balik, dan terus-menerus menyempurnakan proses berdasarkan temuan penelitian. Demikianlah pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lainnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.